Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil materi kami yang berjudul Penyakit Tidak Menular pada Anak Usia Dini dan Penanganannya dengan mata kuliah Kesehatan dan Gizi di bawah bimbingan Dr. Sitawondal MPD. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sebagai Septiana Clara Wowe. Saya Dewi Cahyanti. Saya Putri Bakar. Dan saya Rizka Odi. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sudahkah kamu tahu jenis-jenis penyakit tidak menular? Lalu bagaimana penanganan dan pencegahan agar tidak terkena penyakit tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular yang pertama yang akan kita bahas adalah penyakit epilepsi. Kamu pernah dengar tentang penyakit epilepsi? Epilepsi itu juga dikenal dengan istilah ayan. Epilepsi adalah kejang yang tiba-tiba tanpa didahului demam dan terjadi karena ada kelainan otak akibat infeksi atau penyebab lain. Penyakit ini tidak menular ya, dan juga bukan penyakit turunan atau guna-guna. Ada nggak sih bahaya penyakit epilepsi itu? Tentu bila kejang tiba-tiba terjadi di tempat berbahaya, contohnya di atas tangga, di dekat api, di dekat kaca atau cermin, di jalan raya, di dekat kolam, atau yang lainnya yang dapat membahayakan keselamatan diri. Lalu bagaimana penanganan epilepsi itu? Yang pertama, baringkan miring di tempat yang nyaman, teduh, sejuk dengan sirkulasi udara yang cukup. Dan yang kedua, lepas kacamata, jaket, ikat pinggang, dan sepatu. Dan yang ketiga, bersihkan rongga mulut dari makanan, permen, dan lain sebagainya yang membuat tersedak. Dan yang keempat, tunggu sampai sadar. Yang kelima adalah jangan diberi minum apapun sebelum benar-benar sadar karena bisa tersedak. Yang terakhir, ganjal gigi dengan sendok agar lidah tidak tergigit. Penyakit tidak menular yang kedua adalah penyakit asma. Tahukah kamu tentang penyakit asma? Asma disebabkan reaksi berlebihan saluran nafas. Bila terkena debu, asap, udara dingin, virus, makanan, dan lain sebagainya. Penyakit ini ditandai dengan sesak nafas dan nafas berbunyi atau yang biasa disebut bengek atau mengik. Ingat ya, asma tidak menular. Nah, cara mencegah serangan asma yang pertama, hindari orang yang sedang batuk pilek. Yang kedua, hindari penyebab asma yang berbeda pada setiap orang. Misalnya, asap, debu, bulu, makanan yang merangsang alergi, udara dingin, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana penanganan penyakit asma itu? Yang pertama, tetap tenang. Duduk tenang dan ambil napas pelan secara stabil adalah langkah awal yang penting dalam mengatasi serangan asma. Yang kedua, gunakan inhaler. Semprotkan inhaler untuk asma setiap 30-60 detik, maksimal 10 semprotan. Gunakan inhaler pengontrol. Yang ketiga, jauhkan diri dari pemicu asma. Jauhkan diri dari pemicu asma seperti debu, bulu binatang, dan udara dingin. Dengan menjauhkan diri dari pemicu asma akan membantu mengurangi keparahan serangan asma. Dan yang terakhir adalah hubungi dokter. Jika sudah melakukan langkah-langkah di atas tapi asma masih belum membaik, segera panggil ambulans atau hubungi dokter. Pastikan melakukan setiap langkah dengan tenang karena panik dan cemas hanya akan memperparah serangan asma. Yang kedua yaitu penyakit stroke dan cara penanganannya. Penyakit stroke pada anak adalah kondisi yang sangat jarang terjadi tetapi dapat terjadi pada anak-anak yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Stroke pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung yang berhubungan dengan obesitas. Penanganan stroke pada anak melibatkan perawatan medis yang cepat dan efektif. Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik dan tes diagnostik untuk menentukan penyebab stroke dan mengidentifikasi komplikasi yang mungkin terjadi.
Terapi yang biasanya diberikan meliputi penggunaan obat-obatan untuk mengurangi tekanan darah dan menghambat perkembangan penyakit jantung, serta terapi fisik untuk meningkatkan fungsi motorik dan memperbaiki keterampilan motorik. Selain perawatan medis, orang tua juga dapat membantu anak mereka dengan cara mengatur pola makan yang seimbang dan meningkatkan aktivitas fisik. Mereka dapat membantu anak mereka untuk mengenali rasa lapar dan rasa kenyang, serta mengurangi konsumsi makanan yang berkalori tinggi. Dengan demikian, orang tua dapat membantu anak mereka untuk mengurangi risiko terkena obesitas dan stroke. Dalam beberapa kasus, stroke pada anak dapat berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi seperti gangguan perkembangan tulang, masalah psikososial, dan gangguan perkembangan otak. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan penanganan yang tepat dari dokter anak dan untuk memantau perkembangan anak secara teratur. 3. Kanker paru-paru dan penanganannya. Apa sih kanker paru-paru itu? Kanker paru-paru adalah kondisi di mana sel-sel dalam paru-paru mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali. Sel-sel ini dapat menyebar dan menghancurkan jaringan sehat di sekitarnya. Di sini juga ada beberapa gejala kanker paru-paru. Yang pertama adalah batuk tidak kunjung hilang, yang kedua batuk berdarah, yang ketiga sesak nafas, yang keempat nyeri di dada, yang kelima suara serak, dan yang keenam penurunan berat badan. Kemudian penanganannya. Bagaimana sih seorang dokter menangani pasien yang mengalami kanker paru-paru? Yaitu yang pertama adalah operasi. Operasi dilakukan untuk mengangkat tumor dan jaringan yang terkenal kanker. Yang kedua, kemoterapi, yaitu menggunakan obat-obatan kemoterapi untuk membunuh sel kanker. Ketiga, radioterapi, yaitu menggunakan sinar radiasi untuk menghancurkan sel kanker. 4. Terapi targeted, terapi yang menghambat pertumbuhan sel kanker dengan hambatan protein atau molekul tertentu yang ditemukan dalam sel kanker. 5. Imunoterapi, yaitu menggunakan obat-obatan yang merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Dan yang keenam, perawatan suportif. Selain pengobatan langsung terhadap kanker, perawatan suportif juga penting. Ini termaksud manajemen nyeri, dukungan psikologis, nutrisi yang seimbang. Itulah hasil materi kami. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.